Halo semuanya, waktu membaca habis ya. Sekarang Ibu mau menerangkan gimana ya. Setelah Ibu jelaskan nanti ulangan. Oke, siap? Ya. Jadi tolong dengarkan dengan baik-baik dalam Ibu menjelaskan ya. Hapusnya mana ya? Ada? Ada sebuah keluarga namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya keturunan, dengarkan ya, Abdul Syah dan Hasim. Siapa? Abdul Syah dan Hasim. Hasim ini punya keturunan namanya Umayyah. Sedangkan Hasim ini punya keturunan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ini, keturunan Nabi Muhammad ini keturunan yang biasa. Kami bapak ekonominya ekonomi menengah lah ya. Kalau ini menengah ke atas ya. Kalau ya Hasim menengah ke bawah. Kalau Syam ini, Umayyah ini punya keturunan menengah ke atas. Yang izin Rizky ya. Lanjut aja ya, gak apa-apa. Umayyah ini keturunan bangsawan. Apa? Bangsawan. Yang kedua, dia itu kaya raya. Apa? Kaya raya. Dan keturunan Umayyah ini punya anak 10. Jangan ngobrol lah ya. Punya keturunan 10 dan menjadi pemimpin masyarakat. Seperti apa? Gubernur, DPR dan lain-lain. Yang memimpin pemerintahan. Ketika Hasim ini, keturunan Hasim ini dapat wahyu dari Allah. Nah, keturunan Umayyah ini merasa terancam. Karena apa? Sebenarnya ini lebih unggul daripada Hasim karena punya apa? Punya tabiat seperti ini. Dia itu bangsawan, kaya raya, anak-anaknya suka semua. Sedangkan ini menengah ke bawah, nggak ada bandingnya. Tetapi ketika keturunan Hasim ini dapat wahyu dari Allah, ini merasa terancam. Wah, ini kataku nanti akan turun ini. Nah, seperti itu. Akhirnya anaknya Umayyah ini masuk Islam. Yang namanya siapa? Siapa yang tahu? Abu Sofyan. Abu Sofyan ini anaknya Umayyah masuk Islam. Karena apa? Hasim ini dapat merebut penguasaan Ka'bah. Jadi yang memimpin Ka'bah ini sekarang Hasim, bukan Umayyah lagi. Maka dari itu Abu Sofyan masuk Islam. Maka dari itu dinamakan Fathul Mekah. Apa? Fathul Mekah. Apa yang dinamakan Fathul Mekah? Tadi rame aja. Rame terus. Fathul Mekah apa? Hasim memimpin Ka'bah. Hasim bisa merebut Ka'bah dari tangan Umayyah sehingga Abu Sofyan masuk Islam. Itu namanya Fathul Mekah. Bisa menjelaskan Fathul Mekah apa? Nggak tahu. Dengarkan ya, jangan ribut aja. Tetapi ketika Nabi Muhammad ini meninggal, kepemimpinan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ketika Muhammad meninggal, kepemimpinan Islam dipimpin oleh Abu Bakar. Tetapi ada yang nggak terima lagi dari Umayyah, namanya Muawiyah. Siapa? Muawiyah ini tidak terima. Wah, ini Mas Ahmad tuh ngobrol aja loh. Dari tadi ditanya nanti nggak tahu. Muawiyah ini takut kalau dia itu apa? Tidak unggul dalam memimpin.
Sehingga Muawiyah ini masuk Islam. Dengan membuktikan bahwa dia itu memihak Islam, dia itu ikut perang Jamal. Kok perang Jamal toh? Perang apa? Ayo, siapa yang tahu? Bukan perang Siffin. Ridho, perang karena Muawiyah ini menang dalam perang Ridho, memihak Islam, dia diangkat menjadi gubernur. Apa? Gubernur. Muawiyah sekarang menjadi gubernur, ya. Tetapi ya, kan pas Muawiyah ini menjadi gubernur, siapa yang angkat menjadi gubernur? Utsman bin Affan. Siapa namanya, Mbak? Utsman bin Affan ini siapa? Mbak Devi pintar ya. Yang mengangkat Muawiyah adalah Utsman bin Affan. Setelah Utsman ini meninggal karena apa? Dibunuh, pintar ya. Siapa namanya? Fawas ya, dibunuh pas apa ya kemarin itu? Pas sholat subuh dibunuh oleh orang. Utsman itu dibunuh oleh orang pas sholat subuh, sehingga dipimpinlah Ali. Sekarang Ali yang memimpin umat Islam. Tetapi Muawiyah ini tidak rela. Kok yang memimpin Ali? Ali itu tidak bijak dalam menangani kasus Utsman bin Affan. Siapa yang tidak terima? Muawiyah. Terus ada juga yang tidak terima oleh kepemimpinan Ali. Yang tidak terima siapa namanya? Talha, Zubair, sama Aisyah. Talha, Zubair, dan Aisyah. Nah, ini juga tidak terima bahwa yang memimpin Ali. Karena apa? Karena tidak terima kebijakan yang dibuat oleh Ali. Kurang bijak dalam menangani pembunuhan Utsman. Nah, peristiwa ini sehingga menyebabkan perang Jamal. Mana tadi penghapusnya tadi? Nggak ketemu. Perang Jamal. Nggak ada penghapus ini. Utsman meninggal. Kemudian perang Jamal. Perang Jamal ya, jangan ketawa, dengarkan Ibu. Perang Jamal sehingga setelah perang Jamal berakhir, muncullah perang Siffin. Perang Siffin, perang terus ya. Kemudian Ali ini ada kesepakatan dengan Muawiyah, namanya Tahkim. Apa? Tahkim. Atau perdamaian. Ayo kita damai yuk. Ayo kita damai. Tidak perang lagi. Kok setelah perang Jamal ada perang Siffin? Capek lah ya. Perang terus. Sehingga ada Tahkim. Tetapi setelah Mbak Tika jangan ngobrol terus. Tetapi ada yang tidak suka adanya Tahkim. Namanya muncullah kelompok Khawarij. Apa? Khawarij muncul. Khawarij ini sebenarnya ini memihak Ali. Tetapi ketika adanya Tahkim, Khawarij ini memusuhi Ali, sehingga kaum Khawarij ini yang namanya Abdullah siapa? Ya, ini membunuh Ali, sehingga Ali ini meninggal. Di sana sibuk terus, Ibu ada sini nanti ya. Ali ini meninggal, sehingga dari tadi ketawa terus. Sehingga Muawiyah ini mengumumkan bahwa akulah
tidak terima kalau Muawiyah memimpin. Yang berhak memimpin adalah anaknya Ali, namanya Hasan. Itu terjadilah perselisihan lagi, Mbak Vika. Terjadilah perselisihan lagi antara Muawiyah dan umat Islam. Sehingga Hasan ini membuat perjanjian dengan Muawiyah. Siapa yang bisa menjawab perjanjian itu namanya apa? Antara Muawiyah dan Hasan? Apa? Jamaah, yang belakangnya jamaah. Yang pertama apa? Iya, benar sekali Mbak Alia ya. Amul jamaah. Amul jamaah. Karena apa? Karena jamaah. Ya. Ini dibuat oleh Muawiyah dan Ali ya. Karena apa? Kok Ali? Siapa namanya anaknya Ali? Hasan. Ini dibuat oleh Muawiyah dan Hasan. Karena apa? Takut nanti ada lagi kejadian yang tidak terduga. Sudah ada kejadian apa? Utsman meninggal. Ada lagi perang Jamal. Ada lagi perang Siffin. Ada lagi apa? Yang tadi pengkhianatan Khawarij ke Ali. Ya, adanya pengkhianatan Khawarij ini loh. Sebelumnya memihak Ali. Kenapa sekarang memihak Muawiyah? Maka dari itu, karena ada kejadian empat ini, Muawiyah sama Hasan ini ada perjanjian namanya Amul Jamaah. Ada berapa amul jamaahnya? Ada. Yang pertama apa? Kalau memimpin harus berpedoman dengan Al-Quran, hadis, dan ulama rasyidin. Yang dilakukan ulama rasyidin, harus diikuti, harus berpedoman dengan tiga itu. Kalau kita pedomannya apa? Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Ada yang ngantuk ya? Semalam tidur jam berapa? Yang kedua apa? Siapa yang tahu? Ya, tidak boleh dendam. Tidak boleh dendam. Perjanjiannya itu kan ya. Al-Quran, hadis, ulama rasyidin. Yang kedua tidak boleh dendam. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Ya, Muawiyah harus apa? Harus membayar hutang-hutangnya ke Hasan dan Husain dengan cara apa? Dengan cara membayar pajak. Yang keempat apa? Yang keempat? Iya. Ketika Muawiyah ini sudah tidak menjabat lagi, pemimpin harus apa? Harus memilih pemimpin yang beragama Islam. Ya. Kalau kalian memilih gubernur, presiden, harus memilih yang beragama Islam. Nah, ketika Muawiyah ini dilantik ini Muawiyah ya. Sesekali ya, setelah Abu Bakar yang memimpin, Fatimah yang memimpin, Abu Bakar menjadi pemimpin. Sekarang apa? Muawiyah dilantik. Dilantik itu apa? Apa itu kayak pelatihan presiden itu loh. Sekarang menjadi gubernur, sekarang menjadi presiden gitu loh ya. Setelah Muawiyah ini dilantik, dia langsung mendirikan apa? Bani Umayyah. Ya, sudah paham? Ada yang bertanya dari sini? Enggak? Tenang? Benar? Oke, sekarang kumpulkan LKS-nya, keluarkan bukunya. Nanti ibu bacakan soalnya, kalian langsung menjawab, oke? Soalnya ada 6, nanti satu soal ibu nilai 10, nanti ibu tambahin 40. Kalau kamu betul 1, berarti nanti 60, itu ya? Paham? Betul 1 berarti 50, ya betul 2, 60.